Dari pernyataan-pernyataan di bawah ini yang merupakan perbandingan senilai adalah yang A, banyak pekerja dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya pekerjanya ada 2 orang. Nah, 2 orang ini diselesaikan dalam waktu misalnya 4 hari. Ya, menyelesaikan suatu pekerjaannya 4 hari. Ternyata kalau misalnya kita tambahin orangnya misalnya jadi 10 orang, harusnya harinya gimana? Pekerjaannya. Pekerjaannya harusnya selesai lebih cepat, ya kan? Nah, ini berarti nih kita anggap misalnya 2 hari misalnya. Ya, logikanya gitu kan ya. Kalau 10 orang berarti harusnya 2 hari. Nah, ini bukannya senilai. Kenapa nggak senilai? Kalau bisa senilai, kalau dia bertambah orangnya, dia nilai ininya juga harus bertambah. Malah ini bukan bertambah, ya kan? Contoh, dari 2 orang ke 10 orang kan bertambah. Yang bagian kanan juga harinya harusnya bertambah, tapi ternyata enggak, dia 4 hari 2 hari. Malah ini mengecil gitu ya, angkanya kecil. Nah, ini disebutnya bukan senilai, tapi berbanding nilai ya. Kita coba lagi yang B. Kecepatan mobil dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu. Kecepatan, misalnya kita buat kecepatannya 20 km per jam. Misalnya kita lagi naik motor nih ya, 20 km per jam. Ternyata untuk menempuh suatu jarak tertentu, misalnya ke sekolah, itu waktunya misalnya 30 menit. Begitu ya. Nah, kalau misalnya kecepatannya kita mau ngebut, misalnya 100 km per jam, logikanya ya harusnya kita gimana? Waktunya nyampainya lebih cepat dong ya, misalnya jadi tinggal 5 menit. Benar? Nah, berarti ini kita lihat nih, dengan bertambahnya kecepatan, ternyata waktunya bukan bertambah juga, tapi dia malah berkurang. Nah, ini namanya berbanding nilai juga ya, bukan senilai. Banyak buku yang dibeli dan jumlah harganya yang C. Misalnya banyak bukunya, ada 3 buku. 3 buku harganya misalnya 10.000. Misalnya di toko buku lagi diskon ya. Nah, kita belinya maunya 15 buku. Nah, otomatis kalau beli 15 buku, harganya makin lama makin naik dong ya. Misalnya jadinya misalnya 50.000 misalnya ya ini ya. Nah, kalau kita lihat 3 buku ke 15 buku itu kan bertambah bukunya. Dan harga yang harus kita bayar juga logikanya emang harus bertambah. Nah, ini namanya sesuai nih, senilai ya. Jadi jawabannya sebenarnya yang C. Nah, tapi kita cek lagi yang D. Banyaknya sapi dan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan persediaan makanan. Kalau misalnya punya sapi 5 sapi gitu ya. Nah, 5 sapi ini dia bisa habisin makanannya 1 minggu. Persediaan makanan si sapi itu 1 minggu. Udah gitu ada orangnya nih mau beli sapinya lebih banyak, misalnya 10 sapi. Sapinya banyak nih, bayangin ya. Kalau sapinya banyak, yang makan kan banyak. Udah nggak mungkin 1 minggu lagi, mungkin bisa habis 3 hari malah, ya kan? Ya. Nah, di sini kita lihat 5 ke 10 kan bertambah ya angkanya. Tapi waktunya dia malah berkurang ya. Jadi dari 7 hari atau 1 minggu menjadi 3 hari. Nah, ini namanya berbanding terbalik ya.